Halo Davi. Halo Kak, Eh, kita aku panggil Kakila dulu ya. Oke, Kak kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya? Baik Kak. Baik ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ayo, kita lanjutkan untuk materi yang sudah kita bahas. Ada dua materi gitu ya. Yang sebelumnya kita bahas di pertemuan 18 dan 19. Di dalamnya, kita kemarin di pertemuan 18 sudah belajar persamaan kuadrat, lalu kita juga sudah belajar fungsi fungsi kuadrat. Halo Sakila, sudah join? Aman? Cek cek. Sakila, udah aman belum? Halo Sakila, suara Kak Ditra masuk kan? So Kak, Masuk ya? Oke, Sakila kayaknya masih sambil prepare ya? Udah. Kak Ditra akan recall kembali dulu. Kemarin itu ada bentuk umum, ada akar. Betul-betul. Ya udah. Ada akar, ada faktorisasi, rumus kuadrat. Terus kita juga kemarin sudah belajar diskriminan, lalu membuat grafik parabola, menentukan titik puncak, nilai maksimum dan minimum, gitu ya. Itu yang sudah kita pelajari selama dua pertemuan sebelumnya. Bentuknya teman-teman seharusnya masih ingat, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Makna akar itu adalah solusi. Solusi itu ada tiga. Ada solusi beda, ada solusi kembar, ada solusi, ada tidak punya solusi akaril. Terus kita bisa melengkapkan kuadrat yang bentuknya seperti ini dengan menambahkan koefisien B per 2 yang dikuadratkan. Lalu ada rumus kuadrat menggunakan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ketika dia bentuknya sulit untuk ditebak menggunakan penjumlahan dan perkalian, maka kita menggunakan rumus kuadrat untuk
langkah detailnya. Dan B kuadrat min 4AC itu adalah rumus dari diskriminan. Dari diskriminan tadi Kak Ditra sudah tentukan, bisa menentukan solusinya langsung. Kalau diskriminannya positif, dia punya dua akaril beda. Kalau dia nol, dia hanya punya satu akaril tapi kembar. Dan kalau dia negatif, diskriminannya maka dia tidak punya akaril atau dia tidak berpotongan di sumbu X. Lalu kita juga belajar fungsi kuadrat. Kalau fungsi itu berarti kita mensubstitusikan domain kayak gitu ya. Bentuknya ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi fx. Grafiknya akan berbentuk parabola. Ini yang kemarin kita pelajari. Kalau koefisiennya dari x kuadrat atau a-nya positif, maka dia melengkung ke atas. Kalau dia negatif, terbuka ke bawah parabolanya gitu ya. Ini adalah salah satu contoh pengerjaan menggunakan tabel nilai fungsi yang kemarin teman-teman sudah pelajari. Dapatnya dari mana? Tinggal disubstitusi ke fungsi fx-nya saja. Lalu ini arahnya yang tadi Kak Ditra singgung dan menentukan titik puncak itu bisa menggunakan rumus XP. Nilainya adalah min B per 2A dan untuk sumbu simetri juga sama. X sama dengan min B per 2A dengan memasukkan X yang telah diperoleh dari titik puncaknya gitu ya. Dan untuk menentukan nilai minimum atau maksimum itu bisa menggunakan IP gitu ya. Ini adalah bentuk puncak menggunakan A dikali X min P dikuadratkan tambah Q. Dan untuk titik potong itu ada dua. Ada titik potong sumbu Y, ada titik potong sumbu X. Kalau sumbu Y berarti disubstitusi X-nya 0. Kalau sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kita faktorkan menggunakan persamaan kuadrat. Sedangkan kalau yang Y ya cukup disubstitusikan. Lalu sisanya apa? Itu adalah titik potongnya gitu ya. Terus kita juga kemarin sudah belajar menggambar dengan menentukan A-nya, menentukan titik potong sumbu Y dan X, lalu menyelesaikan persamaan kuadratnya. Terakhir kita menentukan titik puncak dan sumbu simetri, lalu setiap titik yang telah kita peroleh tinggal kita sambungkan saja gitu. Maka kita akan mendapatkan bentuk parabolanya. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum kemarin ditentukan ketika A-nya positif dia nilai minimum, kalau A-nya negatif itu nilainya maksimum gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada Kak. Enggak ada, Kak. Samaan atau fungsi kuadrat. Jadi teman-teman hanya membedakan mana yang persamaan, mana yang fungsi, mana yang fungsi, mana yang persamaan. Nah, kalau nomor satu ini tergolongnya ke dalam apa? Bentuknya. 3x kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan 0. Berarti bentuknya dia kategorinya persamaan atau fungsi. Ayo, kalau bentuknya kayak gini, persamaan atau fungsi? Persa? Fungsi. Eh, Samaan. ayo. Persamaan. Kalau fungsi tandanya apa? Kalau fungsi, itu tandanya ada fx dan y. Betul nggak? Ini baru fungsi. Kalau yang atas ini berarti bentuknya adalah persamaan kuadrat. Kalau yang kedua berarti Fungsi. fungsi. Kalau yang ketiga, Persamaan. persamaan linear Linear. satu Linear satu variabel. 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 Oke, kalau yang terakhir, yang ini kan Per pangkatnya tiga. Tiga. Berarti ini adalah fungsi fungsi. fungsi apa? Fungsi kubik ya kalau pangkat tiga itu. Atau polinomial. Nah, ini nanti kalian pelajari di jenjang SMA gitu ya. Jadi kalau pangkatnya lebih dari dua, itu namanya polinomial. Begitu ya. Oke? Itu dulu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau persamaan yang ada sama dengan nolnya, kalau fungsi yang ada fx atau y-nya. Sebenarnya y ini juga menyatakan fungsi. Hanya saja karena ini x pangkat 3, maka dia kategorinya polinomial. Jadi ingat-ingat, persamaan ada nolnya sama dengan nol. Yang namanya persamaan berarti ada tanda sama dengannya.
Kalau nggak harus 0 sih, bisa juga kan ini bentuknya diubah jadi 3x kuadrat min 5x, 2-nya pindah ruas kanan jadi negatif 2. Ini juga persamaan kuadrat. Ditunjukkan apa? Tanda sama dengan konstanta. Kalau fungsi itu sudah jelas muncul fx dan y-nya. Jun, sampai sini? Jun nggak? Enggak. Jun ya? Oke, kita next. Di sini ada akar persamaan, selesaikan menggunakan faktorisasi. Tuliskan juga jumlah dan hasil kali akarnya. Nah, teman-teman seharusnya masih ingat, jumlah dan hasil akar-akarnya itu bisa menggunakan rumus yang ini. Teman-teman sambil buka catatan nggak? Kak Ditra kesini lagi ya. Kak Ditra screenshot biar nggak lupa gitu. Nah, ini adalah jumlah hasil kali akar-akarnya, dan kita akan menentukan menggunakan pemfaktoran. Tadi taruh sebelah sini ya, untuk rumus jumlah hasil kali akarnya. Oke, harusnya di sini muat sih. Nah, udah ya, kelihatan kan? Ini adalah rumus dari jumlah dan hasil kali akarnya. Dengan memfaktorisasikan x kuadrat min 2x min 15, kalau di sini suruhnya faktorisasi, berarti teman-teman sudah pasti bisa menebak atau ada angkanya. Dia bentuknya bisa ditebak. Ketika dikalikan, hasilnya itu adalah negatif 15, tapi ketika dijumlah, dia hasilnya akan negatif 2. Kira-kira berapakah aku? Perkalian berapa sama penjumlahan berapa yang menghasilkan 15 dan 2? Min 3 kali 5. 5 kali Eh, min yang 3. min negatif atau yang negatif 5 atau min 3? Ayo, Yang benar negatif itu. min 3. Min 3, yakin. 5 ditambah min 3, min 2. Ayo. Min 5. 5 berarti kan? Oke. Jadi teman-teman harus cross-check lagi, kira-kira cocok nggak untuk yang penjumlahannya. Angkanya sudah benar, tapi yang benar itu adalah negatif 5 dikalikan positif di 3. 3. Karena hutang 5 dibayar 3 masih punya hutangnya 2. Hutang 5 sebanyak 3 kali, maka dia hasilnya negatif 15. Aman sampai sini untuk yang metode faktorisasi? Aman, Kak? Aman ya, berarti tinggal kita tuliskan. X kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0, bisa kita faktorkan sebagai, karena ini negatif, berarti x min 5 dikalikan x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan x min 5 sama dengan 0 atau x tambah 3-nya yang sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan persamaan linear. Di sini tinggal kita pindah ruas. X yang pertama kita solusinya adalah positif 5. X yang kedua solusinya adalah negatif 3. Sampai sini aman dulu belum? Aman, Kak? Solusi akar-akarnya berarti B beda. Betul kan? Yaitu negatif 3 dan 5. Sakila aman? Harusnya aman ya. Oke. X, X kuadratnya tuh nggak ada, Kak. Jadi Enggak. nggak Kalau ditulis. sudah difaktorkan nggak usah ditulis. Kan memang kalau Ya. difaktorkan ini kita punya x min 5 dikali x plus 3. Betul tidak, Davi? X plus 3. Ya. Nah, ini kan tinggal kalikan. X kali x kuadrat. X kali 3 plus 3x. Negatif 5 kali x min 5x. Negatif 5 kali 5, negatif 5 kali 3. Itu adalah negatif 15 sama dengan 0. Maka kita akan dapat x kuadrat dikurang 2x min 15 sama dengan 0. Kali ini kalau kita sederhanakan negatif 2, maka dia akan kembali ke bentuk yang pertama. Jadi kalau difaktorkan atau dicari nilai akarnya, x kuadratnya sudah terpecah di sini. Gitu ya. Oke? Jun, Ya. sekarang? Jun ya. Oke, sekarang tinggal kita cari apa? Jumlah hasil kali akar-akarnya. Berarti ini jumlah akar-akarnya dulu kan yang pertama. Akar-akarnya. Rumusnya adalah X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. B-nya berapa? A-nya berapa? C-nya berapa?
A-nya A-nya, 1, B-nya 2, B-nya B-nya negatif negatif, 2, C-nya C-nya negatif 15. negatif 15. Kalau tandanya Yes. negatif, dia tetap disebut negatif. Berarti kita akan memperoleh apa? Min, B-nya itu adalah min 2 Min per, B, min 2 per 1. Betul nggak? per A-nya. 1. Berarti ini min kali min positif, hasilnya adalah positif 2. Betul? Lalu, kita kalikan hasil kalinya. Hasil kali akarnya. Berarti apa rumusnya? X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Betul nggak? C-nya apa? Negatif 15 per 1. Berarti hasilnya adalah negatif 15. Coba teman-teman lihat. Kenapa Kak kok rumusnya cuma min B per A sama C per A? Kan kita udah dapat solusinya. Di sini ada X1, ada X2. Kalau kita cobain pakai ini juga, hasilnya akan tetap sama. X1-nya berapa? 5. X2-nya negatif 3. Mau dibalik pun, itu akan tetap sama. Coba jumlahkan. 5 tambah negatif 2 berapa? Negatif 3 berapa? Du? 2 kan? Dua. Betul nggak? 2. Nah, benar nih. Makanya rumusnya terbukti. Terus kalau kita kalikan 5 kali negatif 3, itu hasilnya pasti negatif 15, bukan? Betul tidak? 15. Betul. Betul. Ya. Nah, maka kita akan mendapatkan di sini negatif 15. Makanya muncul rumusnya itu bisa menggunakan cara cepat C per A atau min B per A tanpa harus memfaktorkan kalau memang tidak ada soal untuk memfaktorkan. Jadi teman-teman bisa pakai langsung rumusnya. Ketika difaktorkan pun hasilnya tetap sama gitu ya, yaitu negatif 5, 3 dan min 3 dan positif 5. Begitu ya. Aman? Enggak. Bisa dipahami dengan baik? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Eh, latihan soal mau dicatat atau next 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 aja? Next next aja ya. Nanti teman-teman catatnya pas udah ini apa? Pas udah selesai gimana? Atau lagi dicatat? Soal kita ada banyak. Pas sudah selesai aja, Kak. Heeh. Pas udah selesai aja ya, biar kita bahasnya lebih Iya. banyak gitu ya. Nah, di sini ada diskriminan. Masih ingat nggak rumus diskriminan apa? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A. Benar nggak rumusnya ini? Benar. Ayo, bener kan? Tentukan jenis akar tanpa mencari akar-akarnya. Berarti kita tinggal gunakan ini saja kan? Kita cari apanya dulu? A-nya. A-nya berapa? A-nya A-nya, 2, A-nya 2, B-nya min Min 4, 4. min 4, C-nya positif 7. 7. Nah, kita dapat nih, untuk menentukan akar-akar itu ada D positif, D sama dengan 0, sama D negatif. Betul nggak? Kalau ini berarti ada dua solusi beda. Betul kan? Ini beda. Kalau yang sama dengan 0 itu berarti kembar. Kalau yang kecil dari 0 itu berarti tidak ada solusi. Betul? Begitu kan ya teorinya. Lalu kita substitusikan saja. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya itu adalah negatif 4 yang dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali tuh 7. Gitu kan ya? Nah, kita akan punya 4 kuadrat itu adalah 16. Karena negatif dikuadratkan itu sudah pasti positif. Dikurang 4 kali 2, 8. 8 8. kali 7 berapa? 8 kali 7. Kok 8 kali 7? Iya benar, 8 kali 7. 4 kali 2, 8. 8 kali 7 adalah 50, 26. 56. Berarti kalau 16 dikurang 56 berapa? Pasti Min 40. 40. Min 40. 40.
Gitu ya. Ini adalah min 40. Nah, otomatis karena min 40 itu kecil dari 0, maka ini tidak punya solusi gitu ya. Solusi. Tidak punya solusi akar real gitu ya. Ini adalah jawabannya. Jelaskan makna hasilnya terhadap grafik fungsi. Kalau terhadap grafik fungsi, ketika diskriminannya kecil dari 0, dia tidak berpotongan pada sumbu X. Betul nggak? Tidak berpotongan terhadap sumbu sumbu X. Yang mana Kak gambarnya? Gambarnya adalah yang ini, yang kemarin udah dijelaskan. Dia kalau nggak punya akar real atau negatif, dia nggak bersentuhan di sumbu X-nya. Kalau kita patok dengan soal yang kita gambarkan di Desmos nantinya, itu juga akan sama demikian hasilnya. Dia pasti grafiknya tidak akan menyentuh sumbu X. Tadi kita punya soalnya adalah 2X kuadrat, gitu kan ya. Dikurang berapa? 4X ditambah tuh 7. Betul nggak soalnya gitu? Betul kan ya? Oke, nah dia nggak akan bersentuhan nih teman-teman. Soalnya akan seperti ini. Tadi akan capture, jadi dia nggak bersentuhan di sumbu X. Ini. Nah, muncul ya gambarnya. Dia beneran kan? Gak nyentuh sumbu X. Dia hanya ada di sumbu Y aja. Betul kan? Betul, Di Kak. sini nggak ada potongannya tuh. Ini kan sumbu X, itu nggak ada sumbu X. Sedangkan ini sumbu Y baru ada nih potongannya. Ini, gitu ya. Nah, itu alasannya. Jadi kalau teman-teman apa hubungannya persamaan kuadrat dan fungsi? Kalau fungsi itu akan dipengaruhi oleh persamaan. Jika nilai pada persamaan kuadrat diskriminannya positif, itu maka dia akan berpotongan di sumbu X sebanyak 2 titik. Tapi kalau dia sama dengan 0, berarti dia hanya 1 titik di sumbu X-nya atau solusinya kembar. Tapi kalau dia negatif atau dia kecil dari 0, apa maknanya? Dia tidak berpotongan di sumbu X. Itu saja yang membedakan antara eh, diskriminan yang satu dengan yang lainnya. Jelas sampai sini? Terus, Kak. Jelas, jelas ya. Devi paham? Enggak. Oke, kita next. Ada titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, harusnya teman-teman masih ingat ya. Untuk menentukan titik puncak, sumbu simetri, nilai minimum maksimum, masih ada catatannya nggak? Harusnya masih ya. Untuk menentukan titik puncak, rumusnya bagaimana? Ayo, XP atau X puncak itu sama dengan min B per 2A. Oke. Betul tidak? Yang Betul. teman-teman Min sudah B per pelajari, 2A. betul kan ya? Betul, Kak. XP-nya itu adalah Min B min per B A. per 2A. 2A. Sedangkan untuk sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan min B per 2A. Betul tidak? 2A. Nah, ini Betul. maknanya bukan berarti rumusnya sama ya, teman-teman. Kemarin kan sudah dijelaskan. Kalau itu kita dapatkan X-nya, kita substitusikan dulu ke fungsi fx-nya. Betul? Betul kan? Jadi kita Betul. substitusikan dulu ke fungsi fx-nya, baru dapat nilai X-nya berapa, nanti kita substitusikan. Oke, ya udah. Kalau begitu, kita akan mendapatkan apa? Kalau B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa? A-nya, A-nya min 2. Min 2, B-nya B-nya 8, 8. 8, C-nya C-nya Min min 3. 3. min 3. Berarti kita akan punya titik puncak, ini TP atau titik puncak sama dengan min 8 per Min 2 kali 8 min per 2 kali 2. min Min 2. 2. Berarti negatif 8 per negatif 4. 4, 4. Negatif 8 dibagi negatif 4 berapa? 2. 2. Karena negatif dibagi 4. negatif itu adalah Positif. positif. Ini adalah negatif, Neg positif 2. Nah,
Untuk sumbu simetrinya, karena kita punya tadi nilai X-nya itu sama dengan 2, betul kan ya? X-nya kan 2 ya. Ya. Maka kita harus substitusikan F2 sama dengan negatif 2 dikali 2 dikuadratkan ditambah 8 kali 2 dikurang 3. Maka kita akan memperoleh min 2 dikali 4 ditambah 16 dikurang 3. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Ditambah 16 berarti sisa 8. 8 dikurang 3 adalah 5 kan? Betul nggak? Ini kan min 8 tambah 16 kurang 3. Hasilnya adalah 5. Itu untuk sumbu simetriknya. Lalu, terakhir kita tentukan nilai minimum atau maksimum. Dengan cara apa untuk menentukan nilai minimum dan maksimum? Ayo. Oh, bentar-bentar. Kebablasan. Ini harusnya udah sampai pembahasan yang nilai minimum maksimum. Kalau di sumbu simetrinya berarti nilainya juga tetap positif 2 ya. Nah, dari sumbu simetri yang nilainya 2 ini, kita substitusikan ke fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 8x min 3. Tadi F2 adalah min 2 dikali 2 kuadrat dikali 8 kali, 8x ditambah 8 kali 2 8 dikurang 3. min 3. Min 2 kali 4 tambah 16 kurang 3. 3. Sama dengan min 8 Min tambah 8 16 kurang 3. minus Hasilnya adalah 5. 5. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita sudah mendapatkan titik itu, untuk menentukan titik puncaknya, itu ada di titik puncak, itu adalah XP, Fx, I, gitu ya. Berarti nilainya adalah 2,5. Gitu kan? Betul nggak? Betul. Betul ya. Berarti ini adalah titik puncaknya. Bagaimana bentuk asli pada desmosnya? Apakah benar dia titik puncaknya ada di sana? Soalnya min 2x kuadrat ditambah 8x kurang 3. Ditambah 8x kurang 3 sama dengan 0. Jelek ya grafiknya. Min 2x kuadrat ditambah 8x min 3. Oh enggak nih, enggak bagus. Bagus. Grafiknya bagus nih, titik puncaknya ada di 2,5. Lalu titik potongnya kita sudah pasti kalau dia ada diskriminannya kira-kira positif atau negatif teman-teman. Kalau teman-teman lihat, hitung coba. Nah nanti diskriminan itu akan menentukan siapa? Menentukan dia ada titiknya di mana saja yang berpotongan di sumbu X-nya. Kalau dari gambar yang hasil disubstitusikan, bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya. Udah muncul belum gambar dari teman-teman? Udah, Kak. Ya. Udah ya. Jadi makna titik puncak yang ini, posisinya ada di sini. Ini adalah titik puncak. Sedangkan kalau kedua titik ini itu adalah titik potongnya. Gitu ya. Titik potong sumbu X. Gitu ya. Sumbu X pokoknya. Nah, ini berarti maknanya diskriminannya besar dari 0. Lalu yang ini maknanya itu adalah titik potong sumbu sumbu Y. Sumbu Y-nya. Begitu. Aman sampai sini? Ayo, paham dulu nggak? Paham nggak? Oke, next ya. Nah, di sini ada soal cerita lagi. Soal ceritanya adalah sebuah persegi panjang memiliki keliling 48 cm. Berarti yang diketahui itu adalah
K sama dengan 48 cm. Dan panjangnya adalah X cm. Buatlah fungsi luasnya, lalu tentukan luas maksimum. Luas persegi panjang didefinisikan sebagai panjang dikalikan Kali lebar. 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 Nah, berarti untuk keliling itu sama dengan 2 dikali P tambah L. Tambah Betul L. nggak? Yaudah, Betul. teman-teman cari dulu kelilingnya untuk menentukan lebar. Karena di sini kita baru punya panjang. Berarti kita harus cari si lebarnya dulu kan? Untuk mencari lebar gunakan keliling. Oke. K sama dengan 2 dikali P tambah L. K-nya adalah 48 sama dengan 2 dikali P tambah L. Kak Ditra ubah posisinya. Berarti ini 48 per 2 sama dengan P tambah L. Betul nggak? Kalau ini kan jadi PLSV lagi kan nanti ujung-ujungnya. 48 dibagi 2 berapa? Itu adalah 20 24. Berarti P tambah 24. L itu sama dengan 20 24 kan? 48 bagi 2. Betul nggak? Ya, Betul. Kita dapat P tambah L 24. L lebarnya itu berarti 24 dikurang P. Dengan P-nya itu adalah X. Berarti 24 min X. Jelas dulu belum sampai sini? jelas nggak? Jelas. Nah, baru kalau kita sudah dapat L-nya ini, kita baru cari yang namanya itu luas. Betul tidak? Betul kan? Kita cari si luasnya. Nah, cara mencari luas panjang kali lebar. Panjangnya X, lebar yang sudah kita peroleh berapa? 24 min X. 24 min X. Teman-teman tahu kan cara mendapatkan 24 min X-nya? Tahu nggak? Betul, berarti aman ya. Yaudah, kita substitusikan saja menggunakan fungsi luas. Kalau fungsi fx itu adalah ini, berarti kalau fungsi luas x gitu ya. Tetap boleh ya kalau kayak gini. Oke? Jadi nggak masalah begitu. Nah, kenapa definisinya Lx nggak pakai Fx, Kak? Ya biar sinkron aja. Ini kan luas gitu. Berarti luasnya sama dengan X dikalikan 24 min X. Betul tidak? Betul. Karena dia rumusnya adalah panjang dikalikan lebar. Nah, berikutnya teman-teman apa? Kalau untuk menentukan dia luasnya maksimum atau enggak, berarti kita harus tentukan si A-nya. Betul nggak? Nah, untuk menentukan A-nya, teman-teman harus urai dulu. X dikalikan 24 itu adalah 24X, betul? Lalu X dikalikan negatif itu adalah negatif X kuadrat. Nah, bentuknya Kak Ditra langsung seperti ini biar nanti teman-teman bisa menentukan. A-nya berapa? A-nya negatif Negatif 1. negatif 1. B-nya 20 24. 4. 24. C-nya adalah 0. Betul? Betul. Betul nggak? Nah, kalau dia A-nya negatif 1, artinya kecil dari 0, berarti memiliki nilai maksimum. Betul? Memiliki nilai maksimum. Dapat dari mana, Kak? Kok bisa hukumnya kayak gitu? Hukumnya adalah yang... Nah, ini. Jadi kalau A-nya kecil dari 0 atau negatif, dia pasti punya nilai maksimum. Dengan cara mensubstitusikan F dengan min B per 2A. Berarti kita harus cari apa dulu? Cari min B per 2A-nya. Gitu kan? Ini. X puncak itu sama dengan min B per 2A. Berarti min 24 per 2 dikalikan negatif 1. Berarti min 24 per negatif 2. Hasilnya berapa? Berarti XP-nya. Min 24 per 2. Negatif 2.
eh, 14. Eh, oh kurang. 2, 12. Kalau 14 itu 20 dah. Oh 28. ya, Nah, udah nih dapat SP-nya 12. Berarti untuk menentukan luas maksimumnya, teman-teman cukup substitusikan 12-nya. LX itu sama dengan apa? Ayo, apa? Min X kuadrat, min berarti min 12 dikuadratkan ditambah 24 24 kali 12. belas. 12, bentar. Apakah ini rumus panjang kali lebar? Oh, nggak, ding. Kita ulang. Gini. Panjangnya apa? Panjangnya X sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 12. Lebarnya? Lebarnya berapa? 24 min X. 24 min X. Berarti 24 min 12 itu adalah 12. Betul? Berarti luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 12 dikali 12. Nilainya adalah 12 kuadrat. Berapa 12 kuadrat? 144. 4. Nah, bisa nggak Kak sebenarnya pakai rumus ini? Bisa. Kan karena ini yang dikuadratkan hanya duanya, negatifnya tetap berarti min 12 dikuadratkan ditambah 24 kali 12. Berarti negatif 144 ditambah, karena di sini ada 24 dikalikan 12, berarti 2 kali lipatnya. 288. Maka nanti hasil akhirnya juga tetap sama, yaitu adalah 144. Begitu ya. Jadi mau pakai rumus fungsinya langsung boleh, mau diurai menggunakan rumus manual persegi panjangnya X dan lebarnya 24 min X, itu juga tetap boleh, nggak masalah. Jun, sampai sini? Devi Sakila? Atau sulit soalnya? Ngecen nggak? Jun ya, masih gampang kan? Masih. Oke, kalau masih aman, kita akan lanjutkan. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat masih ingat nggak? Buat ngecek pemahaman nih. Apa? AX? AX apa? AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Rumus diskriminan masih ada nggak? Masih ada. Masih ingat nggak? Diskriminan sama dengan D sama dengan B2 min 4 AC. B kuadrat min 4A AC. Oke, kalau D-nya sama dengan 0, grafik parabola terhadap sumbu X-nya apa? Kembar atau apa? Kembar kan ya? Betul? Kembar. Kembar kan? Nah, kembar itu berarti dia cuma punya satu titik Nah, potong. Betul nggak? Betul kan? Jadi dia cuma punya satu titik titik potong. Oke. Di sini berarti dia kembar solusinya. Titik potong di sumbu X-nya atau tipot singkatannya. Titik potong di sumbu X-nya hanya satu. Kalau A-nya kecil dari 0, parabolanya membuka kemana? Atas atau bawah? Ayo, atas atau bawah? Kalau A-nya kecil dari 0, neg
Ayo membuka ke Bawah. ba- Wah. bawah. Terus kalau titik potong sumbu Y dari fx sama dengan 2x kuadrat min 5x tambah 7, untuk yang nomor 5 gimana? Untuk yang nomor 5 itu menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya apa? Hilangkan X jadi 0. Betul, disubstitusikan x-nya sama dengan 0. Karena kita punya fx-nya adalah itu, berarti 2 kali 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 tambah 7. Berarti f0-nya sama dengan 7. Sehingga titik potongnya 0,7. Betul tidak? Hmm. Betul? Oke, next. Untuk tipot sumbu X berarti apa? Kaditra tambahkan syaratnya. Hilangkan Y-nya Y jadi 0. yang 0. Berarti 2x kuadrat min 5x tambah 7 itu sama dengan 0. Nah, ini nanti harus difaktorkan. Teman-teman harus menyelesaikan menggunakan bisa faktorkan atau rumus kuadrat. Tapi itu nanti aja. Yang penting teman-teman ngerti kalau titik potong sumbu X itu disubstitusikannya Y-nya sama dengan 0. Oke? Terakhir, sumbu simetri fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 2 apa? Untuk sumbu simetri, min b, Min B per 2A. b per 2a. Berarti apa? X sama dengan B-nya berapa? Minus B-nya 8. min 8. Minus 8 Min per 8 2 kali per A-nya 1. A-nya 1. 1. Berarti 8 per 2 adalah 4. Gitu ya. Aman sampai sini? Oh, enggak. Aman. Hmm, Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. enggak, Gak Kak. ada. Oke, teman-teman habis ini mau nyobain soal? Boleh? Boleh ya? Boleh. Coba ini langsung jawab. A-nya A-nya berapa? 4. B-nya min A-nya 9. 4, C-nya B-nya min 9, C-nya positif 2. Betul. Next. Akar langsung. X kuadrat sama dengan 49. Berarti X sama 7. dengan akar 49. 9. Berarti X-nya sama dengan 7. plus 7. minus 7. 7. Jadi Minus 7. pokoknya kalau ada kata akar langsung, itu berarti solusinya 2. X yang pertama itu adalah negatif 7. X yang keduanya itu adalah 7. apa? Tuh 7. 7 7. positif. Gitu ya. Ada yang 7 positif, ada yang 7 negatif. Kenapa, Kak? Coba aja. X kuadrat sama dengan 49. Teman-teman buat kayak gini. X kuadrat min 49 sama dengan 0. Maka akan memperoleh X min 49 kok X min 49? X min 7 dikali X plus 7. Gitu ya. X min 7 dikali X plus 7 sama dengan 0. Maka X yang pertama itu adalah 7, X yang kedua adalah negatif 7. Mau 7. urutannya dibalik ataupun enggak, itu jawabannya tetap sama. Nggak ngaruh ya. Mau ini X1, ini X2, atau ternyata ini X1, ini X2, posisinya kebalik. Nggak masalah. Hasilnya tetap sama. Kok bisa, Kak, selalu dua solusi kalau X kuadrat? Ya udah coba aja nih. X kali X. X kuadrat, X kali 7, positif 7X, 7, min 7 kali X, min 7X, min 7 kali 7, min 49 sama dengan 0. Otomatis ini saling habis, sisanya adalah X kuadrat min 49 sama dengan 0. Atau kalau bentuknya mau dirubah jadi soal, X kuadrat pindahkan ruasnya 49 ke kanan, jadi positif. Jun, sampai sini? Jun ya, Enggak. jadi kalau nilai akar itu selalu punya dua solusi. Coba faktorkan ini. Kalau dikalikan berapa? 8. Kalau 8. dijumlahkan itu adalah negatif 6. 6. Berarti apa?
Ayo, coba konsentrasi dan mengolah berpikir. Min 2, Sama? min, eh, Iya, betul. Min 2. min 2 sama min 4. Min 2 sama min 4. 4. min 4. Karena min 2 dijumlahkan min 4 itu adalah hasilnya positif 6. Kalau dikalikan dia jadi negatif 6. Kalau dikalikan jadi positif 8. 8. Berarti 8. kita 6. punya x kuadrat min 6x plus 8. Kok udah ada tanda kurung ya? Itu akan sama dengan x min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. Berarti solusi x-nya apa? Yang pertama, x-nya adalah positif 2. 2. Gitu kan ya? X-nya sama dengan 2 atau x yang keduanya itu adalah 4. 4. Ini adalah solusi akarnya. Jun, sampai sini? Masih enggak? Betul, Kak. Hmm. Coba tentukan diskriminannya. Tanpa Kak Ditra nulis rumus, teman-teman boleh lihat catatan. Biar sembari mengingat. Kalau siapa tahu udah hafal. Kerjain coba. Harusnya masih gampang. Dapat nggak? Ayo, dapat nggak David dan Sekila diskriminannya? Kok B kuadrat? D sama dengan B kuadrat min 4A. Dapat, Kak. Min Dapat. 4AC. David, Hasilnya 0 hasilnya gak? berarti 0. Iya. Oh iya ya, min B kuadrat itu adalah min 10 Min 10 dikuadratkan 100. kuadrat. 100. Terus 25 dikali 1 dikali 4 100. Betul ya? 100. Bedanya 0. Oke, kalau 0 Ya. berarti apa? Solusinya dua solusi beda, dua solusi kembar atau tidak punya solusi Kembar. Kembar. kembar Kembar. gitu ya. Kalau dia D-nya sama dengan 0, 100 dikurang 100 sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, solusi real kembar. Aman nggak? Menurut Kak. Aman ya? Paham? Rumusnya Mas Yan? Paham. Oke, coba teman-teman substitusikan
nolnya ke sini, jadi cari F0, lalu berikutnya cari F1, lalu berikutnya cari F3. Jadi teman-teman cukup substitusikan ke sini, operasikan hasil akhirnya nanti berapa. Gitu ya. Cobain dulu. Udah, Kak. Oke, Davi sudah dapat? Sabar nggak? Dikit lagi. Oke, kita tunggu bentar lagi ya, Sakila. Udah nggak? Oke, dapat berapa F0-nya? Davi dan Sakila? F0-nya 2. Nolnya 2, 2. F1-nya? nol. Satunya 0. 0. F3-nya? Tiganya 2. Tiganya 2. Nice, betul ya. Jadi jawabannya betul. Teman-teman harusnya udah mahir ya. Kak Ditra tuliskan satu aja. 0 kuadrat min 3 kali 0 tambah 2. Berarti 0 kurang 0 tambah 2. Hasilnya adalah 2. Yang ini juga akan sama demikian. Gitu ya. Oke, titik potong masih ingat? Kalau lupa Kak Ditra mau tanya biar teman-teman jawab dulu. X kalau titik potong terhadap sumbu Y, apa syaratnya? X-nya jadi 0. X-nya yang sama dengan 0. Coba proses ini. Dapatnya berapa? Jawab langsung. Berarti Min Y sama 3. dengan min 3 Min 3 kali 0 kali kuadrat. 0. Tambah 5 kali 0, 5 kali 0. Min min 8. 8. Hasil akhirnya Min 0, 8. 0 negatif 0 ke. tambah 0, min 8. Berarti jawabannya min 8. 8. 8. Gampang ya? Oke. Ini A-nya kalau untuk menentukan grafik fungsi ke atas atau ke bawah, kita tentukan dari nilai koefisien A-nya. Betul tidak? Nilai koefisien A-nya. A-nya dari sini apa? A-nya kecil dari 0 atau A-nya besar dari 0? Kecil dari Kecil 0, dari 0. Kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 berarti terbukanya ke bawah. Wah. ke bawah gitu ya. Aman? Aman lah ya. Karena memang tadi Aman. terakebut yang easy. Biar nanti teman-teman langsung nyobain yang medium. Karena ini masih gampang. Kayak apa ya? Ya cuman relate sama materinya, belum yang diobrak-abrik gitu. Oke, untuk menentukan sumbu simetri, soal nomor 8 rumusnya apa? Min B Sumbu per simetri 2A. X. Oke.
X sama F dengan min B min B per per 2A. 2A. Min B A-nya plus A-nya 1. 1 1, B-nya. Min min 12. 12. Oke, berarti min 12. Min kali min positif berarti 12 per 2. Berarti berapa? 6. 6. 6. Nice. Bisa? Level isinya masih gampang? Masih Iya, nggak? Kak. Masih ya, kayak soal ya udah biasa gitu. Oke. Nah, ini nggak tahu ya teman-teman masih ingat atau enggak, tapi kalau nggak ingat ngomong. Pakai cara apa? Faktorisasi lanjut. Berarti kalau faktorisasi lanjut pakai apa coba? Dikalikan, itu hasilnya adalah AC. Kalau dijumlah, itu hasilnya adalah B. Betul nggak? Jadi teman-teman harus cari dua buah angka. Kalau dikalikan hasilnya AC. A-nya berapa? 3. C-nya 8. A-nya Berarti 24. Tapi ketika dijumlahkan, hasilnya adalah B, yaitu 10. Berapakah aku? Harusnya kebayang sih. Perkalian 24. Positif semua teman-teman, nggak ada negatif. Ayo, berapa? 4 sama 6. 4 sama 6. 6. Betul. Karena 4 ditambah 6 10. 10. Kalau dikali 6, 4. 24. Nah, kalau udah dapat ini langkah berikutnya apa? Kalau untuk koefisien A-nya besar dari 1. Caranya pakai pakai apa coba? Yang pertama itu adalah manipulasi Jabar. aljabar. Manipulasi. Masih ingat nggak? Pasti udah lupa. Karena ini udah pekan lalu. Betul? Betul nggak? Betul ya? Betul. Manipulasi aljabar berarti kita ubah. Ini kan 4 sama 6. Berarti yang ini harus kita pecah menjadi 4x plus 6x gitu ya. Oke? Bentar. Manipulasinya 6-nya yang di kiri. Biar bisa. Oke. Sampai sini dulu aman nggak? Aman, Aman? Kak. Habis itu Benar. pindah dua kubu kan? Betul nggak? Kita Iya, akan betul. punya plus 4x plus 8. Terus kita ada 3x kuadrat plus 6x. Betul? Betul. Di sini 1 kali ini, yang ini adalah ini. 0. Gitu kan ya? Nah, artinya kita akan faktorkan langkah keduanya. Betul nggak? Betul. Oke, faktorkan. Semoga habis ini ada soal kayak gini lagi ya. Jadi habis dicontohin ada soal yang kayak gini. Berarti apa? 3x kuadrat ditambah 6x kita bisa keluarkan kan? Betul nggak? Faktor 3-nya. Betul? Betul. Oh, Betul. 3x-nya kita keluarkan, kita akan mendapatkan apa? X Ah, ditambah 2. 2. Betul kan ya? Karena 3x kali 2, 6. 3x kali x, 3x kuadrat. Ini faktor yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah 4x tambah 8. Biar jadi x plus 2, maka 4-nya kita keluarkan. Betul nggak? Hmm. 4-nya oh, kita keluarkan, berarti kita akan punya 4 dikali x plus 2. Ini pemfaktoran yang keduanya. Itu jadi kalau kita kalikan ke dalam juga dia hasilnya akan 4x plus 8. So, kita akan punya jawabannya seperti ini. 3x dikali x plus 2 ditambah dengan siapa? 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh, karena di sini sudah kembar, sesuai sifat distributif, kalau kita punya apa? A dikali B ditambah C dikalikan B itu akan sama dengan A
plus C dikalikan dengan B. Betul nggak? Betul kan? Karena Iya. di sini ada yang kembar. Ya udah, berarti teman-teman tinggal tulis 3x tambah 4 dikalikan dengan x plus 2 sama Dua. dengan 0. Maka teman-teman tinggal tulis solusinya kalau sudah bentuknya seperti ini. 3x plus 4 sama dengan 0 atau x plus 2-nya yang sama dengan 0. Maka Nol. 3x sama dengan negatif 4, x-nya adalah min 4 per 3. Lalu yang ini x-nya adalah sama dengan negatif 2. Dapatkan kita dua solusinya? Dapat nggak? Dapat. Ya. Oke, aman nggak? Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Ya, ya. So, Oke. Hmm, teman-teman sebenarnya kalau kelas nggak ada break, aman nggak? Kita sebenarnya dari pertemuan awal jarang ada break nggak sih? Kak Ditra ada catatan soalnya di penilaian Kak Ditra. Ayo, kesepakatan aja kalau teman-teman mau break, break. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Aman nggak kalau nggak ada atau harus ada break? Jadi sebenarnya kalau di Aku ngikut prosedur aja, Kak. ikut ya. Ya ikut udahlah Kak, kalau sama. ikut ya. Kalau di prosedur itu kita ada break 5 menit buat refresh. Kayak jadi sebenarnya kita udah jalan 20 pertemuan ya. Kak Ditra baru lihat catatannya. Pas ada catatannya eh, tambahan lakukan break 5 menit supaya siswa refresh. Ya udah, kita coba break ya. Break 5 Ya, menit. Kak. Nah, nanti kita cobain lagi. Kita cobain dulu. Ya udah, teman-teman boleh mau ke toilet apa gitu. Lewat 7 berarti. Ya.
Ayo, lanjut sudah? Ayo Kak. Udah back to job? Yuk, Akila udah? Udah, Kak. Ya. Di sini tuh Kak Ditra mau cek dulu ya, mediumnya berapa? Oh, mediumnya ada 10, difficultnya ada 12. Teman-teman lebih tertantang yang medium atau yang difficult? Medium. Medium ya. Wajar. X sama dengan apa? Rumusnya min B plus B. minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Coba selesaikan ini dulu. Sudah? Dapat? Dapat belum? Dapat ya. Dapat ya? Pasti masih akar-akar nggak? Masih akar-akar kan hasilnya? Oke. X 1,2 itu sama dengan B-nya berapa? 1 kan? Min 1 plus minus akar dari 1 kuadrat dikurang itu
Negatif 7, betul nggak? Min 1 Oh, plus minus akar dari 1 min 4 kali 28 kali 7 itu tadi kita dapatnya adalah positif 56 6. per 4. Berarti kita 4. dapat min 1 plus minus akar 57 per 4. Oke, berarti kita akan memperoleh apa? X 1,2-nya. Min 1 plus minus akar 57 itu sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, Nah, karena udah nggak bisa disederhanain, teman-teman langsung tulis solusinya aja. Kenapa, Kak, kok nggak bisa disederhanakan? Karena udah nggak ada perkalian yang bisa mengalih mereka untuk jadi basis sederhana gitu ya. Karena 57 itu tuh angka bilangan prima kan ya, jatuhnya. Betul nggak? Ntar Oh, dulu. 57, iya prima. Iya, prima. Nggak bisa. Atau dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 apalagi. Berarti kita dapat solusi X yang pertamanya itu adalah min 1 plus terus akar 57 akar per 57 4. per 4. Solusi yang keduanya, X keduanya adalah min 1 min akar 57 Per per 4. 4. Begitu. Jelas sampai sini? Terus, Kak. Jelas. Melengkapkan kuadrat bisa nggak? Yang menambahkan min B per 2, Kak, di kanan dan di kiri. Ini nomor berapa sih? Nomor 3 ya? Nggak usah, ding. Ini aja. Kalau melengkapkan kuadrat pakai fungsi yang ini. Teman-teman masih ingat nggak? Dibentuknya jadi apa? Y sama dengan X min P dikuadratkan tambah C. Masih ingat nggak rumus ini? Masih kan? Cara mencarinya berarti yang ini harus kita faktorkan. Faktoran. Bagaimana cara memfaktorkannya? Ya udah, karena di sini ada X, di sini ada 8X, gitu kan ya. X kuadrat ditambah 8X itu bisa disederhanakan menjadi apa? X tambah 4 yang dikuadratkan. Ah, Betul? betul. hmm, Betul. Berarti ini akan menjadi apa? X tambah 4 yang dikuadratkan. Tapi kita harus apa? Y sama dengan X tambah 4 X per 4 dikuadratkan tambah tambah 10 tambah 10. 6. 6. Hah? 6-nya dapat dari mana? Taruh dulu. Negatif 6. Gini, kenapa negatif 6? X tambah 4 dikuadratkan itu adalah X tambah 4 dikali X tambah 4. 4. Ini akan sama dengan apa? X kuadrat ditambah 4X tambah 4X tambah 16. Berarti kita akan memperoleh X kuadrat ditambah 8X plus 16. Betul kan? Betul. Nah, karena di sini kita akan memfaktorkan bagaimana supaya hasilnya ini itu adalah 16 dan di sininya tetap 10. Berarti kita harus negatifkan 6. Kenapa, Kak? Kok harus negatif 6? Karena kalau kita di sini punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X plus 16 min 6, ini jatuhnya itu sama aja kayak manipulasi aljabar. Yang ini faktor, pemfaktoran. Yang ininya itu adalah manipulasi aljabar. Sehingga kita akan memperoleh hal yang sama. X kuadrat ditambah 8X plus 10. Karena 16 kurang 6 itu adalah 10. Maka kita akan kembali lagi ke bentuk soal awal. Sehingga kita yang bisa pakai bentuknya adalah Y sama dengan X tambah 4 dikuadratkan kurang 6. Itu bentuknya. Nah, berarti untuk menentukan titik puncaknya apa? Titik puncak didefinisikan sebagai solusi dari ini. Kan kita punya min P, kalau di sini positif berarti sebelumnya ne negatif. Berarti min P, kok min P? P plus C, P, C. P, C itu adalah titik puncak. Nah, artinya di sini P-nya dan C-nya itu bernilai negatif. Ini negatif 4,
yang ini adalah negatif 6. Begitu. Itu adalah titik puncaknya untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya. Begitu. Ayo, Jun dulu nggak? Atau yang ini agak sulit? Agak sulit, Kak. Ya, sulit ya. Oke. eh Kak Ditra coba jelaskan dengan cara yang berbeda ya. Bentar. Karena emang udah mulai gitu ya. Yang sulitnya itu pasti melakukan pemfaktoran sama manipulasinya, betul nggak? Iya, Betul kan? Yang paling sulit itu di situ, bukan sulit sih, lebih ke harus cerdik di situnya. Ya udah, eh gini teman-teman, supaya gak sulit, Kak Ditra akan duplikat slide-nya. Di sini kita punya apa? Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X Dan X tambah plus 10. 10. Kan ya? Nah, berarti Kak Ditra bisa tulis menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X supaya manipulasi aljabarnya berjalan ditambah 16 ini jadikan satu kelompok dikurang 16 tambah 10. Betul? Jadi di sini tuh langkah pertamanya adalah manipulasi alja iya. aljabar. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini kan 16 dikurang 16 habis kan sama aja 0. Sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain. Ngubah bentuk tapi nilainya tetap. Betul nggak? Sampai sini dulu aman nggak? Enggak. Aman kan? Supaya apa? Kita bisa memfaktorkan si X kuadrat plus 8X plus 16-nya. Begitu. Nah, ya udah teman-teman, tinggal diselesaikan. Tadi kita mendapatkan pemfaktoran yang ini itu adalah X ditambah 4 dikuadratkan. Negatif 16 tambah 10 selesaikan, yaitu adalah negatif 6. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, bentuk puncaknya, bentuk puncaknya jika menganut pada Y sama dengan X min P dikuadratkan plus C, gitu ya. Itu akan menjadi apa? Y sama dengan X min min 4 dikuadratkan dikurang, ini nambah, min 6 bener nih, ke distract. Ini min min 6, karena di sini C berarti plus negatif 6. Nah, titik puncak itu adalah P, C. Berarti min 4, min min 6 Min 5. Nah, sebagai titik puncaknya. Puncak. Jelas belum? jelas, Kak. Jelas ya. Jelas. Sekarang lebih mudah yang ini. Udah lumayan mudah. Oke, kalau begitu kita coba lain ya. Ini, masih ingat nggak jumlah hasil kali dan akar? Alfa, beta tanpa mencari akar satu per satu. Berarti X1-nya itu adalah alfa, X2-nya adalah beta. Betul? Betul. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk menjawab yang jumlah hasil kali akar ini, teman-teman harus apa? Harus lakukan atau lihat nilainya, gitu ya. A-nya berapa? Hanya 2, 2. 2. B-nya, Min 5. Oke. C-nya, 5, min Min 9. 9. untuk alfa tambah beta itu akan sama dengan apa? Min B per 2 tambah min eh B per. enggak, min B per A enggak sih rumusnya? Kalau jumlah hasil kali akar, Oh iya betul. Min B per. ya enggak? Min B Iya per Kak. A. Dan min data. Nah, nah, berarti
kita punya adalah min min 5 per 2. Lalu alfa dikalikan beta itu sama dengan apa? C per Per H. A. Berarti C-nya Dan adalah negatif 9 9 per per 2. 2. Berarti dapatnya adalah negatif 9 per 2. Jadi alfa itu adalah X1, beta itu adalah X2. X2. Sama aja jadi hasilnya. Hanya ganti notasi aja. Aman sampai sini? Aman. Aman. Ada Ya, pertanyaan dulu? Belum? Belum, Kak. belum. Belum ya. Oke, kalau belum, kita coba lanjutkan. Coba tentukan ini. Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sama titik puncak. X puncak sama dengan min B per 2A. Harusnya teman-teman yang titik potong masih paham ya. Boleh cobain.
Ya, dapat belum? Oh ya Allah. Kak. Udah ya. Kalau titik potong sumbu Y-nya apa? Kalau Y, X maksudnya. Untuk yang nomor satu berarti tipot sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. 0. Betul kan? Berarti X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadinya apa? X, X min 5. iya toh. Eh, Min, kalau X dikali negatif 5. Kalau dikali, eh, kalau dikali negatif 5, kalau ditambah negatif 4. Berapakah aku? Nggak bisa ya kalau yang ini titik potong terhadap sumbu X kan, Y-nya 0 kita faktorkan kan? Bisa nggak difaktorkan itu? X kuadrat min 4X min 5. Nggak bisa ya? Jelek ya bentuk X-nya. Betul nggak? Betul kan? Akar-akarnya jadi jelek. Udah, itu skip dulu yang X-nya. Nanti kita lanjutkan yang Y-nya. Untuk yang titik potong sumbu Y-nya berapa dapatnya? min sumbu 5. Y Pot sumbu Y. dapatnya min 5. Oke, itu gampang kan? Karena kita tinggal substitusikan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y-nya sama dengan 0 kuadrat min 4 0 kali 0 kuadrat min 5. Berarti 5. Y-nya 5. Otomatis 5. titik Min potongnya 5. X, Y-nya. Oh ya, min 5. X, Y-nya itu adalah 0, Lima. min 5. Untuk titik puncaknya, taruh bawah aja deh. Titik puncak apa? X, Pi sama dengan min B per 2, B sama 2A. min B per Berarti 2. min 4 per 2 kali 1. Berarti 4 Tuh, per 2. Nilainya adalah 2. 2. Betul nggak? Betul. Betul kan? Nah, tapi kita harus cobain apa? Si ini, persamaan kuadrat yang titik potong sumbu X ini. Itu. Pakai rumus X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2, 2A. Nah, nanti teman-teman tinggal cari, akan ada dapat dua titik. Gambarnya, kalau bentuk dalam Desmos, soalnya apa? X kuadrat apa? Min 4X. Eh, min 4X kan ya teman-teman? Ya. Bisa, bisa. Ayo, bisa difaktorkan. Apa coba? Kalau dikali hasilnya negatif 5, kalau dijumlah negatif 4. Berapa? Negatif 5 sama 1. Satu. Nah, teman-teman dapat juga atau enggak? Atau tadi Kak Ditra yang masih Aku keliru? dapat tadi. Oh, dapat. Sama berarti kayak Dapat. gini. Sama, Kak. Sama. Ya, Davi sama. sama. Nice. Berarti dapat ya. Yang diperoleh pemfaktorannya kalau dikalikan min 5 kali eh dikalikan hasilnya negatif 5 kalau dijumlah adalah negatif 4, yaitu negatif 5 dan 1. Berarti jawaban Davi dan Sakila keduanya tepat. X min 5-nya sama dengan 0 atau X tambah 1-nya sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan 5 dan 5. X-nya sama X dengan sama negatif dengan min 1. min 1. Berarti Dari 1. titiknya apa? Titik yang ini berarti menjadi min 1,0 dan 5,0. 5,0. Intinya kalau yang 5,0. disebut awal itu X, yang disebut awal selalu selalu X ya. Nah, Ya. nanti kita akan memperoleh titiknya akan seperti ini nih teman-teman. Bentuknya. Kan kita punya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Bentuknya, gambarnya Kak Ditra labelin dulu biar titiknya langsung terlihat. Oke. Dan titik puncaknya juga tadi kita dapat ya, ada di 2. Nah, kalau kita sudah dapat 2, kita substitusikan FXP-nya sama dengan F2. Berarti apa?
2 kuadrat dikurang 4 kali 2 kurang 5. Berarti apa? 4 dikurang 8 kurang 5. Berapa? Negatif 9. Berarti titiknya ini akan menjadi 2, negatif 9. Titik puncaknya. Oke? Cun dulu tidak? Enggak. Cun Itu ya. Kak. Gambarnya adalah seperti ini. Nih gambarnya. Udah ya? Aman? Ada min 2,9, ada 0,-5. Ini titik potongnya di sumbu X. Ada min 1,0 sama 5,0. Nah, teman-teman kalau udah dapet ini tinggal gambar titik ininya aja, tarik ke bawah, sambungin, baru tarik ke atas, tarik ke atas. Gitu. Itu tetap jadi grafiknya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada Kak. Ya. Dari Sakila? Belum ada, Kak. Nggak ada ya. Apa yang sudah dipahami hari ini? Apa? Metode mana yang paling dikuasai? Faktorisasi, melengkapkan kuadrat, atau rumus fungsi kuadrat? Rumus si kuadrat. Karena itu tinggal substitusi ya. Iya. Ya. Oke. Apa bedanya akar dengan titik potong? Hubungannya. Kalau akarnya beda, titik potongnya dua. Wah, Kalau akarnya kembar, titik potongnya tuh. satu. Kalau akarnya negatif, dia tidak punya titik potong. Oke. Mana yang paling rawat? Tanda negatif, diskriminan, titik puncak, atau sketsa? Sketsa grafik. Sketsa. Oke, berarti itulah ya yang masih dibingungkan. Kalau minggu depan ganti materi sudah aman juga? Sudah aman. Seberapa pemahamannya untuk yang materi ini? Setelah berapa pertemuan? 3. 4. Aman? Gimana? Udah nambah belum pemahamannya? Sudah. Nomor. Udah ya? Oke, udah. Kalau itu, Kak Ditra izin cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita berdoa menutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nanti untuk feedback, PPT coret total, dan seterusnya Kak Ditra bagikan di dalam grup gitu ya. Nah, minggu pekan depan kita akan masuk, kalau masih ada materi aljabar, kan Kak Ditra bahas aljabar dulu, tapi kalau sudah tidak ada akan masuk ke geometrik gitu ya. Dah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama Sakila. Kak, aku mau nanya. Boleh, Davi? Aku kan disuruh lomba MTK Kak. Kalau nanti kurang tahu tentang materinya nanti aku tanya Kakak ya. Boleh banget. Tanya aja. Eh, lombanya berapa bulan lagi? Berapa bulan? Biasanya sih masih OSN ya? lama sih Kak. OSN atau apa? Bukan OSN, dia kayak apa ya? Lomba online juga sih. Ya udah. Nanti tanya aja materi mana yang belum dipahami. Karena kalau lomba itu biasanya semua statistikanya ada, aljabarnya ada, geometrinya ada, dan seterusnya itu ada semua. Dan biasanya yang paling sering dilombakan itu kayak ada logika matematika, terus ada geometri itu pasti keluar dan seterusnya. Nanti tanyakan aja ya di sela-sela gitu ya. Oke? Oke, Kak. Udah ada Oke. ini ya, Udah ada. materinya. Boleh Ya, ntar dikirim biar Kak Ditra baca dulu ya. ya. Di PC aja nggak apa-apa atau di grup boleh. Oke, sip. Makasih Kak. Ya, sama-sama, Devi.